Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Naila Mustafa dengan NIM 13076200026. Saya Persis Dermawan dengan NIM 13076200001. Saya Adi Febrian dengan NIM 13076200034. Di sini kami akan melakukan praktikum uji kualitatif lipid. Pada uji kualitatif lipid yang pertama yaitu kita akan menguji pelarutan dalam lipid. Tujuan percobaannya yaitu untuk mengidentifikasi pelarutan lipid pada sampel tertentu. Prinsip percobaan yang digunakan yaitu untuk mengetahui uji pelarutan pada suatu kandungan lipid. Prinsip ini didasarkan dari prinsip kelarutan yaitu like dissolve like, bahwasannya untuk lipid ini sendiri bersifat nonpolar dan akan bisa larut dalam pelarut nonpolar juga. Alat dan bahan yang digunakan yaitu untuk alatnya sendiri ada pipet, tetes untuk pengujiannya, dan beberapa wadah kosong untuk tempat pelarutnya. Kemudian untuk bahannya yang digunakan ada pelarut, yaitu yang pertama bensin, lalu ada air, kemudian ada alkohol. Lalu untuk bahan pengujian yang lemak yang digunakan yaitu ada minyak goreng, ada mentega, dan yang terakhir ada minyak zaitun. Uji kelarutan minyak goreng pada suhu rendah. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang ingin diuji coba. Kemudian diteteskan minyak goreng sebanyak 5 ml. Setelah itu dimasukkan minyak goreng tersebut ke dalam wadah kosong. Kemudian dipipet dengan pelarut air yang sudah didinginkan ke dalam minyak goreng. Lalu dikocok hingga merata dan diamati beberapa menit. Selanjutnya menggunakan pelarut bensin yang telah didinginkan. Siapkan alat dan bahan yang ingin diuji coba. Kemudian dipipet minyak goreng sebanyak 5 ml. Lalu dituangkan minyak goreng tersebut ke dalam wadah kosong. Kemudian diteteskan pelarut bensin yang telah didinginkan beberapa tetes ke dalam minyak goreng. Kemudian diaduk secara merata dan diamati hasilnya beberapa menit. Selanjutnya menggunakan pelarut alkohol yang telah didinginkan. Siapkan alat dan bahan yang ingin diuji coba, kemudian dipipet sebanyak 5 ml minyak goreng. Kemudian tuang minyak goreng tersebut ke dalam wadah kosong. Lalu diteteskan dengan pelarut alkohol yang telah didinginkan beberapa tetes. Kemudian dikocok hingga merata dan diamati hasilnya dalam beberapa menit. Dan margarin rendah. Yang pertama-tama siapkan alat dan bahan. Kemudian masukkan margarin cair ke dalam wadah kosong. Kemudian diberi beberapa tetes pelarut air yang sudah didinginkan. Kemudian dikocok secara merata dan diamati setelah beberapa menit. Kemudian pelarut bensin dipipet sebanyak 5 ml. Memilih mentega. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah kosong. Kemudian diberi beberapa tetes pelarut bensin yang sudah didinginkan. Kemudian dikocok dan diamati hasilnya setelah beberapa menit. Selanjutnya alkohol. Dipipet
mentega cair sebanyak 5 ml. Lalu dituangkan ke dalam wadah kosong. Kemudian diberi beberapa tetes alkohol yang sudah didinginkan. Kemudian dikocok dan diamati hasilnya setelah beberapa menit. Pengujian selanjutnya kita menggunakan bahan lemak yaitu minyak zaitun dalam pelarut air. Pertama-tama siapkan 5 ml minyak zaitun, lalu kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Lalu pelarut air dalam suhu dingin disiapkan sebanyak 5 ml dan dimasukkan ke dalam wadah yang telah terisi minyak zaitun. Lalu kemudian dikocok dan ditunggu dan amati hasilnya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan lemak yang sama yaitu minyak zaitun dengan pelarut yang berbeda. Pertama-tama sama siapkan 5 ml minyak zaitun, lalu kemudian tuang ke dalam wadah. Lalu siapkan 5 ml bensin dalam fasa dingin dan dimasukkan ke dalam wadah yang telah ada pada minyak zaitun sebelumnya. Kemudian dikocok dan diamati hasilnya. Lalu yang terakhir, kita menggunakan pelarut dalam suhu dingin alkohol. Pertama-tama siapkan 5 ml minyak zaitun, lalu kemudian tuang ke dalam wadah. Kemudian siapkan 5 ml alkohol dan dimasukkan ke dalam wadah yang sama yang sudah terisi minyak zaitun. Kemudian dikocok dan diamati hasilnya. Uji kelarutan minyak goreng pada suhu ruang. Pada percobaan pertama menggunakan pelarut air. Langkah kerjanya yaitu siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan sebanyak 5 ml minyak goreng ke dalam wadah kosong, lalu dipipet beberapa tetes pelarut air ke dalam minyak goreng tersebut, kemudian diaduk sampai merata dan diamati hasilnya dalam beberapa menit. Yang kedua, menggunakan pelarut alkohol. Siapkan alat dan bahan yang ingin diuji coba, kemudian masukkan minyak goreng sebanyak 5 ml ke dalam wadah kosong, lalu dipipet beberapa tetes pelarut alkohol ke dalam minyak goreng tersebut, kemudian diaduk hingga merata dan diamati hasilnya dalam beberapa menit. Selanjutnya menggunakan pelarut bensin. Siapkan alat dan bahan yang ingin diuji coba, kemudian masukkan sebanyak 5 ml minyak goreng ke dalam wadah kosong, lalu dipipet beberapa tetes pelarut bensin ke dalam minyak goreng tersebut, kemudian dikocok hingga merata dan diamati hasilnya dalam beberapa menit. Uji kelarutan margarin pada suhu ruang. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian dipipet sebanyak 5 ml margarin ke dalam wadah kosong. Kemudian tuangkan beberapa tetes pelarut bensin ke dalam wadah. Kemudian dikocok dan diamati hasilnya setelah beberapa menit. Selanjutnya, pelarut air. Dipipet sebanyak 5 ml margarin cair ke dalam wadah kosong. Kemudian masukkan pelarut air ke dalam wadah. Kemudian dikocok dan diamati setelah beberapa menit. Selanjutnya, alkohol. Dipipet mentega ke dalam wadah, lalu diberi beberapa tetes alkohol, kemudian dikocok dan diamati setelah beberapa. Lalu berikutnya kita menguji dalam fasa suhu ruang. Pertama-tama siapkan 5 ml minyak zaitun, kemudian dituang ke dalam wadah. Lalu tambahkan 5 ml bensin dalam suhu ruang ke dalam wadah yang telah berisi minyak zaitun. Kemudian dikocok dan diamati hasilnya.
Selanjutnya kita menggunakan pelarut alkohol dalam suhu ruang. Pertama-tama siapkan 5 ml minyak zaitun, lalu ditaruh ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 5 ml alkohol dan dimasukkan ke dalam wadah. Lalu dikocok dan diamati hasilnya. Pelarut yang terakhir yaitu kita menggunakan air dalam fase suhu ruang. Pertama-tama siapkan 5 ml minyak zaitun ke dalam sebuah wadah. Dan kemudian ditambahkan 5 ml air ke dalam wadah yang telah berisi minyak zaitun. Kemudian dikocok dan kemudian amati hasilnya. Uji kelarutan minyak goreng pada suhu tinggi. Yang pertama, menggunakan pelarut air yang sudah dipanaskan. Siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan minyak goreng sebanyak 5 ml ke dalam wadah kosong. Lalu teteskan beberapa tetes pelarut air yang sudah dipanaskan ke dalam minyak. Kemudian dikocok hingga merata dan diamati hasilnya dalam beberapa menit. Selanjutnya menggunakan pelarut alkohol yang sudah dipanaskan. Siapkan alat dan bahan yang ingin diuji coba, kemudian masukkan minyak goreng sebanyak 5 ml ke dalam wadah kosong. Lalu diteteskan beberapa tetes pelarut alkohol yang telah dipanaskan ke dalam minyak goreng. Kemudian dikocok hingga merata dan diamati hasilnya dalam beberapa menit. Uji kelarutan margarin pada suhu tinggi. Pertama-tama siapkan alat dan bahannya. Lalu dipipet sebanyak 5 ml margarin cair ke dalam wadah kosong. Kemudian masukkan pelarut air yang sudah dipanaskan ke dalam wadah. Kemudian dikocok, lalu diperhatikan setelah beberapa menit. Kemudian pelarut alkohol dipipet sebanyak 5 ml ke dalam wadah. Kemudian masukkan alkohol yang sudah dipanaskan ke dalam wadah. Kemudian dikocok secara merata dan diamati hasilnya setelah beberapa menit. Hasil dan pembahasan. Berikut merupakan pembahasan dari uji kelarutan pada lipid. Prinsip dari percobaan ini yaitu menggunakan prinsip pelarutan like dissolve likes, di mana pelarut dengan kepolaran yang sama dengan zat terlarut akan menghasilkan larutan yang bersifat homogen. Zat yang bersifat polar akan larut pada pelarut polar dan begitu pula sebaliknya. Pada percobaan ini, pelarut polar adalah air dan pelarut nonpolar adalah alkohol dan bensin. Ketiga bahan yang digunakan larut dalam pelarut nonpolar, sehingga minyak goreng, minyak zaitun, dan mentega cair merupakan senyawa nonpolar. Tingkat kelarutan juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat untuk bereaksi. Praktikum yang selanjutnya yaitu uji emulsi pada lipid. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk mengidentifikasi kestabilan dari emulsi yang terbentuk pada lipid. Jadi pada percobaan kali ini, emulsi adalah campuran partikel-partikel suatu zat terdispersi dengan suatu zat terdispersi, di mana satu campuran terdiri dari dua bahan yang tidak saling bercampur.
dengan satu campuran bahan yang tersebar di dalam fasa yang lain. Agar terbentuk emulsi stabil, maka diperlukan suatu zat pengemulsi atau emulsifier. Alat dan bahan yang digunakan yaitu untuk alatnya sendiri ada pipet, tetes untuk pengujiannya, dan beberapa wadah kosong untuk tempat larutnya. Kemudian untuk bahannya yang digunakan kemudian baking soda, kemudian cuka. Lalu untuk bahan pengujian yang lemak yang digunakan yaitu ada minyak goreng, ada mentega, dan yang terakhir ada minyak zaitun. Percobaan selanjutnya kita menggunakan bahan minyak zaitun. Pertama-tama siapkan 5 ml minyak zaitun, lalu kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan 5 ml cuka dalam fasa rendah, dimasukkan ke dalam wadah yang telah berisi minyak zaitun. Kemudian dikocok dan diamati hasilnya. Kemudian yang kedua kita menggunakan pelarut baking soda. Pertama-tama siapkan 5 ml minyak zaitun, lalu dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ditambahkan 5 ml baking soda dalam suhu rendah, dimasukkan ke dalam wadah yang telah berisi minyak zaitun. Lalu dikocok dan diamati perubahan hasilnya. Selanjutnya pada minyak goreng. Langkah kerja yang pertama yaitu dengan pelarut cuka, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian dipipet minyak goreng sebanyak 5 ml. Selanjutnya tuangkan minyak goreng tersebut ke dalam wadah kosong. Lalu diteteskan dengan pelarut cuka beberapa tetes ke dalam minyak goreng, kemudian dikocok dan ditunggu beberapa menit. Kemudian amati apa yang terjadi. Selanjutnya menggunakan pelarut baking soda. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian dipipet minyak goreng sebanyak 5 ml. Lalu tuangkan minyak goreng tersebut ke dalam wadah kosong. Selanjutnya yaitu diteteskan beberapa tetes pelarut baking soda ke dalam minyak goreng. Lalu diaduk dan diamati hasilnya. Emulsi margarin pada suhu rendah. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, lalu pipet margarin sebanyak 5 ml, tuangkan ke dalam wadah margarin tersebut, lalu ditetesi beberapa tetes larutan cuka. Dikocok, lalu diperhatikan setelah beberapa menit. Selanjutnya dengan baking soda, masukkan mentega ke dalam pipet sebanyak 5 ml, dituangkan ke dalam wadah. Lalu diteteskan beberapa tetes baking soda dan dikocok dan amati hasilnya. Lalu selanjutnya kita menggunakan lemak minyak zaitun. Pertama-tama siapkan 5 ml minyak zaitun ke dalam wadah dan ditambahkan 5 ml baking soda dalam suhu ruang ke dalam wadah yang telah berisi minyak zaitun. Kemudian dikocok dan diamati perubahan hasilnya. Kemudian untuk larut yang kedua kita menggunakan cuka. Pertama-tama siapkan 5 ml minyak zaitun dan dimasukkan ke dalam wadah. Lalu kemudian ditambahkan 5 ml cuka
dalam suhu ruang ke dalam wadah yang telah berisi minyak zaitun. Kemudian dikocok dan diamati hasilnya. Uji emulsi minyak goreng pada suhu ruang. Pada percobaan pertama menggunakan pelarut baking soda. Langkah kerjanya yaitu siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan sebanyak 5 ml minyak goreng ke dalam wadah kosong, lalu dipipet beberapa tetes pelarut baking soda ke dalam minyak tersebut, kemudian dikocok hingga merata dan diamati hasilnya setelah beberapa menit. Selanjutnya menggunakan pelarut cuka. Siapkan alat dan bahan yang ingin diuji coba, kemudian masukkan sebanyak 5 ml minyak goreng ke dalam wadah kosong, lalu dipipet beberapa tetes pelarut cuka ke dalam minyak goreng tersebut, kemudian diaduk sampai merata dan ditunggu hasilnya dalam beberapa menit. Uji emulsi margarin pada suhu ruang. Pertama-tama siapkan alat dan bahan. Lalu tuangkan mentega ke dalam wadah. Lalu tuangkan pelarut cuka ke dalam wadah. Lalu dikocok dan diamati hasilnya. Selanjutnya menggunakan pelarut baking soda. Pertama-tama tuangkan mentega cair ke dalam wadah. Lalu tuangkan baking soda ke dalam wadah. Kemudian dikocok secara merata dan diamati hasilnya. Percobaan selanjutnya kita menggunakan dalam suhu tinggi. Pertama-tama siapkan 5 ml minyak zaitun ke dalam sebuah wadah. Lalu kemudian ditambahkan 5 ml cuka panas dalam sebuah wadah yang telah berisi minyak zaitun. Kemudian dikocok dan diamati perubahan hasilnya. Lalu kita menggunakan pelarut yang kedua yaitu baking soda. Pertama-tama siapkan 5 ml minyak zaitun dan dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ditambahkan 5 ml baking soda panas dan dikocok, kemudian diamati perubahan hasilnya. Uji emulsi minyak goreng pada suhu tinggi. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang ingin diuji coba. Kemudian masukkan sebanyak 5 ml minyak goreng ke dalam wadah kosong. Lalu diteteskan beberapa tetes pelarut cuka yang sudah dipanaskan ke dalam minyak tersebut. Lalu dikocok secara merata, kemudian diamati hasilnya dalam beberapa menit. Selanjutnya menggunakan pelarut baking soda. Siapkan alat dan bahan yang ingin diuji coba, kemudian masukkan sebanyak 5 ml minyak goreng ke dalam wadah kosong. Kemudian diteteskan beberapa tetes pelarut baking soda yang telah dipanaskan. Kemudian dikocok hingga merata dan diamati hasilnya setelah beberapa menit. Pertama-tama siapkan alat dan bahannya. Masukkan mentega ke dalam wadah sebanyak 5 ml. Lalu tuangkan pelarut cuka panas beberapa tetes. Kemudian dikocok secara merata dan diamati hasilnya setelah beberapa menit. Pelarut kedua yaitu baking soda. Masukkan mentega beberapa mili ke dalam wadah. Lalu tuangkan beberapa tetes baking soda ke dalam wadah. Lalu dikocok secara merata dan diamati.
kasar. Emulsi adalah suatu sistem koloid yang fase dispersinya dan medium pendispersinya berupa cairan yang tidak dapat tercampur. Untuk menjaga kestabilan emulsi, maka diperlukan zat pengemulsi. Emulsi dibuat untuk mendapatkan preparat atau sediaan yang stabil dan merata dari campuran yang tidak bisa bercampur. Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi emulsi. Kenaikan temperatur dapat menstabilkan emulsi minyak kasar. Kenaikan temperatur juga akan menurunkan viskositas emulsi. Baik, pada praktikum uji kualitatif lipid, yang ketiga yaitu uji ketidakjenuhan lemak. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi ketidakjenuhan sampel pada bahan pangan. Prinsip percobaannya yaitu berdasarkan adanya reaksi adisi pada ikatan rangkap dengan reagen iodik. Pipet, ada wadah, reagennya itu ada betadin, dan bahannya itu ada mentega, ada minyak goreng, dan ada minyak zaitun. Percobaan pertama dengan mentega yang sudah dicairkan. Yang pertama itu masukkan mentega ke dalam wadah, lalu diteteskan 2 tetes larutan betadin ke dalam mentega, lalu dikocok dan diamati hasilnya. Pada percobaan kali ini diulangi sebanyak 3 kali dengan cara kerja yang sama. Percobaan kedua menggunakan minyak goreng. Langkah kerjanya yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan minyak goreng beberapa tetes ke dalam wadah kosong, lalu diteteskan beberapa tetes larutan betadin ke dalam minyak goreng, kemudian dikocok secara perlahan dan diamati hasilnya. Pada percobaan kali ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan dengan cara kerja yang sama. Percobaan selanjutnya kita menggunakan minyak zaitun yang dimasukkan ke dalam wadah, kemudian ditetesi dengan betadin dan dikocok secara perlahan dan amati perubahan hasilnya. Lalu dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali dengan cara kerja yang sama. Hasil dari uji kualitatif lipid pada praktikum uji ketidakjenuhan lemak menghasilkan bahwa minyak zaitun memiliki kadar lemak yang tidak jenuh dan pada minyak goreng memiliki kadar lemak yang tidak jenuh dan margarin memiliki kadar lemak yang tidak jenuh. Namun ketiga bahan tersebut memiliki tingkat ketidakjenuhan yang berbeda-beda berdasarkan lamanya iodin larut dalam setiap sampel, yang artinya semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk iodin larut membuktikan bahwa ikatan pi pada sampel memiliki jumlah yang banyak untuk diadisi. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum kali ini, yang pertama, bahan yang larut dalam pelarut nonpolar, alkohol dan bensin adalah ketiga sampel yang diuji, yaitu margarin cair, minyak goreng, dan minyak zaitun. Yang kedua,
Minyak goreng, mentega cair, dan minyak zaitun semuanya menghasilkan reaksi positif pada baking soda, namun negatif pada cuka. Yang ketiga, mentega cair, minyak zaitun, dan minyak goreng merupakan lemak yang tidak jenuh, namun memiliki perbedaan tingkat ketidakjenuhannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.